bentuk pencurian yang ada di ruang lingkup perusahaan kamu. Ya ingat, pencurian mau itu Rp1.000, Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000, atau bentuk barang baik itu baut, oli maupun solar, BBM, bensin, pecat mas, tanpa ampun. Satu, itu biasanya watak mas. Orang-orang kayak gitu nggak bisa sembuh. Kamu maafkan, besok dia nyari celah yang lain, yang lebih aman. Kedua, kalau itu kamu biarkan, kamu cuma bakal ngasih contoh ke teman-temannya yang lain. Oh iya, tuh orang nyolong aja masih dikasih kesempatan. Gue gak coba-coba ikut nyolong. Itu jangan pernah sekali-sekali mas. Kamu kalau di perusahaan ingat, sekecil apapun bentuk pencurian, nilainya berapapun, keluarkan tanpa pandang bulu. Mending bis kamu, mobil kamu nggak jalan daripada harus kamu kasih ke driver yang kamu nggak suka. Walaupun harus nganggur, itu mobil nggak bisa ngangsur, nggak jadi masalah. Apakah Mas Gan sudah bijak? Belum. Siapa yang bilang gue bijak? Gue bijak nggak begini, Bu. Cuman ya, enggak, itu biasanya penyakit mereka itu. Kayak gitu tuh penyakit, Mas. Bang, dulu katanya lu orangnya emosional. Oh banget. Gue dulu mas orang yang mau mati gara-gara tangan gue banyak. Cuman kan orang hidup kan bertambah tua, bertambah dewasa mas. Allah ngasih kita kesabaran semakin. Dengan banyaknya masalah yang hadir di hidup kita nih, itu kan jadi fondasi kekuatan kita untuk hidup jauh lebih baik. Yang tadinya sabar doang jadi tambah sabar. Makanya lu kalau banyak masalah jangan sedih, Bu. Karena itu cara Allah menguatkan kamu. Mas mau minta nomor WA-nya Mas? Ada bio di admin, kamu WA aja ke situ, tunjukin niatmu apa. Ada bio itu di admin. Apa sebenarnya ada dari nggak ada. Kalau mereka ditanyain nggak bakal ngaku loh, nggak ada kayak gitu nggak ada, ya nggak ada karena mereka nggak sadar. Kalau mereka sadar ada ya nggak mungkin kejadian hal kayak gitu. Mas dulu kena tusuk itu karena yang penusukan pertama murni perampokan, yang penusukan kedua itu nggak tahu mas, karena posisinya di terminal waktu aku pengen ngerintis Surabaya dulu, kalau kalian ingat tahun 2012 ya sekitar situ. Kalau yang pertama murni perampokan di Cirebon. Asal-usul gambar wayang, Pak Haji kepengen bisnya ada gambar wayang, terus aku gambarin gitu. Usia Mas Rian berapa sekarang? 40, masih muda. Masya Allah, kok gue sekarang jadi ngaku ya, 28. Mas, Pak Sofi masih di Slang, udah enggak keluar. Slang di mana sekarang? Di 166 mas. Hah? Di 166. Slang? Iya. Katanya keluar nggak jadi? Nggak jadi. Oh, nggak jadi keluar. Adik-adik Mas masih. Katanya 28. Iya 28. Mas umurnya kayak bapakku. Makan lu jangan lunjak sama gua lu. Akan tutup siapa masih bikin tunnel rame. Tadi ada yang gua marahin tuh. Bu Slang. Dengan rekaman almarhum Bu Yayu semuanya sudah tahu lah. Benernya ada yang pertama, ada satu lagi, cuman anaknya ngelarang buat upload jadi sih. Gue bener pengen nampar orang dengan itu. Kasihan Bu Yayu mas. Bu Yayu itu dulu udah nyupir mas, udah nyupir baik-baik lah. Kalian tahu lah Bu Yayu nyupir baik-baik. Tiba-tiba libur lama, terus disuruh jadi mandor mas. Jadi ketika gue dipecat ini, lapangan kan otomatis bergejolak. Ya, lapangan itu otomatis bergejolak. Gejolak itu di kru, di agen, di mana-mana. Makanya orang ini pinter nih. Dia narik satu orang yang punya sosok, maksudnya yang punya pengaruh di anak-anak, buat ngiket ini anak-anak supaya nggak berontak. Gitu. Tariklah Bu Yayu sih.
jadi mandor di Wonogiri. Udah nggak boleh nyupir, suruh jadi mandor. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah stabil, pecat. Cuman bilang, Bu, maaf, ibu udah nggak efektif lagi di lapangan. Mulai besok nggak usah kerja lagi. Bayangin masa bakti berapa tahun, Bu. Cuman dipecat dengan kata-kata kayak gitu. Sakit dulu baru. Makanya Bu Yayu, tangisannya Bu Yayu ke gue itu luar biasa, Mas. Karena gue nganggep beliau udah kayak orang tua gue sendiri, kakak gue sendiri. Jadi Bu Yayu pas lagi ke Pengging itu lagi nerima ATM, Mas. Jadi gajiannya tuh mulai bulan itu rencananya udah mulai ditransfer gitu. Malah langsung dipanggil, dipecat langsung pada saat itu. Hari pertama dia nerima ATM buat gajian lewat transfer. Itu sekaligus jadi hari pemecatan beliau. Untuk 1 unit bus bekas modal sedang membalikan modal sedangkan jangka waktu. Mas, kalau lu bisa ngelolanya, bis itu 3 tahun 4 tahun udah BP, Mas. Udah BP. Mas harus bukan. Gue nggak mau ngomongin siapa. Ini gibah, Mas. Enggak, gue kan nggak ngomongin siapa-siapa. Gue lagi nyeritain keadaannya Bu Yayu. Emang gue ngomongin si A si B? Lu tanya siapa yang ini juga gue nggak bakal jawab. Kalau dulu mungkin ini ada pertanyaan. Suatu saat bakal kembali ke Arianto untuk bersihin Sengguni atau Sengguni Mas bakal enggak. Kalau dulu ya. Karena musuh gue orang luar, gue anggap orang luar lah. Gue enak, Mas. Jadi tugas gue yang paling berat tuh benernya bukan kok ngembangin jalur, Mas. Bukan bikin bis rame, bukan. Karena perusahaan semakin besar, anjing-anjing liarnya semakin banyak, Mas. Cuman kalau anjing-anjing itu nyerang dari depan, Mas, badan gue ini masih sanggup buat natakin, Bang. Orang yang ditakutin di PO Arianto siapa sih, Mas? Rian Mahendra selain Pak. Jadi ketika gue digigit dari belakang, wah, lebaran, Mas. Jatuh gue pasti. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau gue digigit dari belakang, jatuh gue, Mas. Dan ketika gue jatuh, yang gigitin banyak banget, Mas. Karena mereka selama ini lapar semua, nggak bisa makan selama nggak ada gue. Tuh. Jadi nggak usah aneh kalau gue juga udah nggak punya keinginan buat nerusin perjuangan di sana karena itu udah capek aja. Mas Rian, apa bener pernah ditawari kerja? Betul. Gue pernah sempet kerja di PO, yes, kalian tahu lah mungkin. Diterima, gaji udah disepakatin berapa, gue udah alhamdulillah udah dapat putarannya. Hari pertama gue kerja, hari kedua gue kerja, hari ketiga bosnya di WA sama orang, kamu ngajak saya perang. Beliau sih gak mecat gue, enggak, cuman nunjukin WA-nya, Mas maaf saya di WA seperti ini. Terus gue akhirnya perasaan dong, ya udah Mas nggak apa-apa, aku tak mundur aja, tapi jenengan tetap tak bantu dari luar, tenang aja, yang penting kita masih tetap bersaudara. Akhirnya gue dikasih 5 juta atau 3 juta gitu, lupa gue. Terus ya lumayan, gue kerja 2 hari gajian 3 juta. Kapan-kapan kalian tahu lah siapa dia, tanya sendiri bisa. Kapan-kapan main ke Semarang tanya. Ya kayak malam ini gue jadi cerita banyak deh. Tapi kita nggak ngomongin orang lah ya. Gue pakai bahasa satir aja. Seorang Rian Mahendra bisa kalah sama, kan gue udah bilang, karena anjing-anjingnya gigit gue nggak dari depan, Mas, dari belakang. Itu gajian termahal gue selama ini, kerja 2 hari dibayar 3 juta. Oh enggak nih, endorsan
kalau nongol di feed kan 1.500.000. Ramai